Masih di seputar pertanian. Hari ini saya akan melakukan pengaplikasian pestisida pertama pada budidaya bawang daun yang kita eh, review dari mulai pengolahan lahan sampai penanaman bahkan sampai pemberian pengairan kemarin. Nah, ini hasilnya seperti ini. Selang 2 sampai 3 minggu setelah tanam, kita sudah harus memikirkan tindakan mengenai seputar gulma, seputar hama, dan seputar penyakit. Nah, hari ini saya akan melakukannya untuk seputar hama dan penyakit dulu, yaitu pengaplikasian pestisida. Namun, sebelum melakukan pengaplikasian pestisida atau penyemprotan fungisida dan insektisida, ada baiknya kita mengamati lingkungan sekitar tanaman kita. Jangan terpaku pada hama yang terdapat pada tanaman yang kita budidayakan, seperti contohnya saya bawang daun. Nah, patutnya kita lihat dulu lingkungan, karena sejatinya hama yang datang berasal dari lingkungan sekitar. Nah, kemarin sambil melakukan pengairan atau ada di YouTube sebelumnya pemberian hujan buatan, saya mengamati lingkungan sekitar. Nah, seperti misalnya di samping saya ini ada tanaman kentang usia kurang lebih 21 hari. Ini baru selesai proses penggemburan ulang atau istilahnya nyukcruk. Umumnya pada usia seperti ini hama yang datang adalah trip. Trip. Ya. Jadi ingat itu trip. Yang kedua, di atas bawang daun yang saya budidakan ada tanaman wortel. Umumnya, sebentar. Nah, ini dia. Bisa Anda lihat, ini kemungkinan akan gagal panen. Nah, lihat. Daun kering. Nah, terlihat jelas ini bekas hama trip. Nah, kita patut waspadai. Nah, di sini ada tanaman wortel di atas bawang daun yang saya budidayakan. Nah, umumnya pada usia seperti ini, hama yang menyerang pada wortel adalah ulat jengkal atau ulat besar. Bukan jenis ulat gerayak, tapi salah satu dari sekian jenis ulat-ulatan. Nah, kita patut waspadai. Berarti kita sudah harus memikirkan dua. Nah, antara ulat gerayak dan trip. Ingat, lingkungan sangat berpengaruh pada apa tindakan yang akan kita lakukan pada setiap tanaman yang kita budidayakan. Nah, sedang dilakukan pengaplikasian pestisida pertama kali. Tenang, nanti kita review apa pestisida yang kita pakai. Nah, sekarang fokus dulu pada pengamatan lingkungan. Nah, poin yang ketiga, tadi kan poin 1 kentang, hamanya trip. Poin yang kedua, tanaman wortel. Nah, hamanya umumnya yang menyerang pada usia seperti itu adalah ulat jengkal. Nah, poin yang ketiga, ini ada sumber mata air atau sungai atau walungan atau selokan. Nah, kita amati. Biasanya pada sungai seperti ini, umumnya penyakit yang datang adalah liromija atau jenis lalat-lalatan. Nah, laler-laleran. Nah, itu tidak akan jauh seperti itu. Baik lalat penusuk ataupun lalat penghisap, harus kita perhatikan. Berarti kita sudah dapat 3 poin. Nah, di sana sebentar kita perjelas. Nah, sudah terlihat jelas. Nah, di sana sudah terlihat jelas ada tanaman cabai gendot, di mana umumnya pada usia seperti itu hama yang menyerang pertama larat, mungkin dikarenakan ada sumber air
atau namanya sungai. Nah, trip, lalat penghisap, dan lalat penggorok atau penelur. Nah, itu. Nah, kita bisa simpulkan di sini. Bisa kita simpulkan sekarang. Jadi, hama yang kemungkinan akan menyerang bawang daun yang saya budidayakan adalah jenis kutu-kutuan dan liromija. Itu yang pertama. Yang kedua, hama yang sangat mungkin menyerang yang kedua adalah ulat. Namun dari keempat hama yang kemungkinan tadi menyerang, kita fokuskan pada satu tanaman supaya nanti bisa dilakukan rolling atau pergiliran pestisida. Nah, kita fokuskan pada golongan abamectin. Nah, kenapa? Karena di sini dominan yang paling memungkinkan adalah sungai ini. Di sini pasti banyak sekali liromija yang terdapat. Nah, seharusnya untuk lebih efektivitaskan pengaplikasian insektisida, harusnya untuk hama sore hari. Namun karena keterbatasan waktu dan lain hal sebagainya, saya aplikasikan pagi hari. Nah, di sana sedang dilakukan penyemprotan. Apa nama insektisida sistemiknya, kontaknya saya akan review sekarang. Nah, sebentar. Sekilas info, saya tidak memakai air ini untuk pengaplikasian pestisida atau untuk melakukan penyemprotan. Saya tidak merekomendasikan karena pH air sangat menentukan. Saya memakai air dari atas sana. Nanti saya tunjukkan. Nah, ini dia sumber air yang saya pakai untuk mencampur pestisida. Nah, mata air. Nah, tanaman bawang daun yang saya budidayakan ada di bawah. Saya paksakan ambil air dari sini untuk menjaga sinergi antara bahan aktif dan kerja bahan aktif tersebut supaya lebih maksimal. Sejatinya pH air sangat berpengaruh. Nanti kita bahas lebih detail dan lebih spesifik. Nah, untuk kontaknya saya di sini memakai bahan aktif Propineb 70% atau merek dagang Antrakol punya Bayer. Kenapa saya memakai ini? Karena kondisi tanah yang saya tanami beda, semacam tanah cadas atau lumpur padat. Nah, saya memakai ini untuk kontaknya. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Untuk dosisnya sendiri saya memakai 1-2 sendok. Itu untuk kontaknya pada tanaman budidaya bawang daun yang saya budidayakan. Nah, ini. Untuk sistemiknya saya memakai asam fosfit. Nah, ini asam fosfit merek dagang Mitra Pos punyanya Indotani. Nah, kita langsung pencampuran pada air. Nah, kita beri dulu perekat. Untuk dosis perekat sendiri dan pengaplikasian perekat bisa dilakukan di awal atau di akhir. Namun untuk kali ini saya memakai di awal. Untuk lebih jelasnya saya bahas nanti. Nah, seperti ini. Itu untuk perekat. Kurang lebih saya memakai setengah sendok saja, itu sudah cukup. Nah, kita masukkan kontaknya yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu Antrakol. Nah, itu 1 sendok. Nah, saya beri 2 sendok. Itu cukup, lebih dari cukup untuk kontak sejenis Propineb. Ingat, sejenis bahan aktif Propineb. Merek dagang jika tidak ada Antrakol bebas, bisa disesuaikan dengan keadaan wilayah masing-masing. Nah, itu pertama. Yang ini sistemiknya. Saya memakai Mitra Pos, namun sudah saya campur dengan bahan aktif metalaksil, jadi sudah berwarna merah. Nah, mohon maaf karena ini dadakan, tidak saya sempat review cara pengoplosannya.
saya memakai satu tutup satu tutup polirpos ini. Nah, untuk racunnya sendiri, insektisidanya sendiri, itu yang paling utama. Saya memakai Abamectin, hanya saja bungkusnya itu merek dagang lain. Kenapa? Karena saya biasa membeli Abamectin yang literan. Jadi kalau di bawah 1 liter terlalu berat dan terlalu banyak. Jadi saya pindahkan. Padahal isinya adalah Abamectin sesuai sasaran karena mengacu pada 5 tepat sasaran, tepat guna, dan tepat pestisida. Nah, itu. Jadilah seperti itu. Langsung kita semprotkan. Ini baru awal. Jadi patokannya 1 kontak, 2 sistemik. Kontaknya berbahan aktif propineb, yang sistemiknya berbahan aktif asam fosfit dan metalaksil. Nah, merek dagang bebas lah, bisa disesuaikan. Nah, ini adalah perekat. Nah, alus euy ngaranna Megatron anjir. Jika merek film. Nah, ini yang tak kalah penting. Air minum, air teh. Ini yang tak kalah penting, harus selalu kita bawa. Baiknya dalam setiap penyemprotan itu adalah susu murni, teh manis. Namun karena tak ada susu mahal, kita buat teh manis sendiri untuk menjaga residu terhadap pestisida yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kita langsung semprotkan, langsung berangkat. Nah, langsung kita semprotkan, aplikasikan. Nah, sedikit tips nih. Pada usia seperti ini, mungkin jika ada pertanyaan, Bang, kenapa kok nggak pakai PPC, penyubur, atau mempercepat pertumbuhan? Nah, saya beri tips. Untuk perlakuan seperti ini, itu sesuai pengalaman, keadaan tanah, dan keinginan masing-masing. Namun saya beri tips, jangan dulu memberi obat semacam itu. Kenapa? Karena disadari atau tidak, si perakaran dari tanaman yang kita budidayakan itu belum siap menerima beban. Nah, dalam artian belum siap menyerap segala sesuatu yang kita berikan. Karena pada dasarnya akar merupakan pokok utama dari segala hal apa yang kita berikan, baik itu pupuk, pestisida, PPC, dan lain sebagainya. Jangan dulu, usahakan sehemat mungkin. Nah, kita aplikasikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, selanjutnya, poin yang selanjutnya, usahakan hasil semprot atau larutan pestisida yang kita telah campur pada air berupa partikel-partikel kecil, atau dalam istilah bahasanya sampai mengembun. Nah, seperti itulah. Nah, seperti itu. Saya mau lanjut bekerja. Sampai di sini ulasan di seputar pertanian pada budidaya bawang daun. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan.